sekarang kita menjelaskan ke contoh yang terakhir, yaitu in. Kalau tadi kita sudah menjelaskan contoh pertama dan kedua, yaitu lam dan la, lam dan lan nahiyah. Nah, yang terakhir adalah in. Sama fungsinya, yaitu menjazmkan fi'lul mudhari', ya. Nah, akan tetapi untuk in ini agak berbeda, ya. Agak berbeda dari kedua contoh yang tadi, lam dan la. Nah, untuk yang in ini dia ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, yaitu pertama, dalam satu kalimat in ini harus terdapat dua fiil. Ya, dalam satu kalimat ini, ya, contoh in ini harus terdapat dua fi'lul mudhari yang jazm. Kalau tadi lam dan la itu hanya satu saja, fi'il mudhari yang menjadi jazm, yang menjadi sukun. Nah, kalau in ini dalam satu kalimatnya ada dua fi'il mudhari yang menjadi jazm atau menjadi sukun, ya. Dan contoh yang pertama, ya, kalimat awalnya itu, ya, satu fi'il yang pertama, di fi'il yang pertama ini, ya, menjadi syarat atas jawaban si fi'il yang kedua. Ya, saya ulangi, di fi'il yang pertama, kan ada dua tuh, ya, dalam satu kalimat ada dua fi'il. Nah, di fi'il yang pertama itu menjadi syarat atas jawaban fi'il yang kedua. Ya. Apa artinya in? In itu artinya jika atau apabila. Ya. Tentunya setelah in ini harus ada fi'il mudhari, gitu. Atau di fi'il mudhari ini sebelumnya didahului oleh in. Tapi untuk di fi'il yang keduanya itu tidak ada in-nya, tapi sudah nyambung pada fi'il yang pertama. Paham gak nih? Saya takut bingung nih. Kalau kalian bingung, kalian bisa searching aja di Google, ya, penjelasan tentang jazm fi'il mudhari', ya, atau harful jawazim. Nah, itu pasti ada penjelasannya tentang lam la in ini. Ya, saya hanya menjelaskan sekelumit saja, beberapa hal saja. Jadi untuk yang pertama, fi'il yang pertama itu didahului oleh in, tapi untuk fi'il yang kedua tidak, karena sudah nyambung pada fi'il yang pertama. Gitu. Saya bacakan contoh yang pertama. In taftah nawafidhal hujrati yatajaddad hawa'uha. Mana fi'ilnya? Pertama taftah. Pertama taftah. Yang kedua yaitu yatajaddad. Yatajaddad. Nah, yatajaddad. In taftah nawafidhal hujrati yatajaddad hawa'uha. Apabila kamu membuka nawafidha, jendela-jendela al-hujrati, kamar, yatajaddad hawa'uha, maka akan terasa atau akan masuk hawa'uha, udaranya, ya. Jadi nanti akan terasa tuh kalau jendela kamar dibuka, jendela kamar dibuka, hawanya atau udaranya pasti akan masuk ke kamar itu, ya. Nah, jadi ini adalah syaratnya, penyebabnya. Apabila kamu membuka kamar, membuka pintu-pintu, apabila kamu membuka jendela-jendela kamar, tentu harus ada jawabannya dong, ya. Apabila kamu membuka jendela-jendela kamar, apa? Nah, harus ada jawabannya. Jawabannya adalah yatajaddad hawa'uha, maka akan terasa udara yang masuk ke kamar itu. Nah, gitu. Jadi harus ada dua, ya, penyebab sini. Ada pertama ada syarat dan ada jawaban. Intaftah nawafil hujrati itu adalah syarat, yatajaddad hawa'uha itu adalah jawabannya. Gitu. Sampai sini paham? Harus ada dua fiil. Intaftah, ya, asalnya taftahu, iftataha yaftahu, ya, fiil mudhari domir anta, taftahu, kemudian masukkan in, jadi in taftah,
Gitu, jadi dijazm. Kenapa dijazm? Karena ada harful jawazim itu in. Maka jadi in taftah, apabila kamu membuka nawafidhal hujrati, jendela-jendela kamar. Kenapa nih, apa sebabnya kalau misalkan kamu membuka-buka jendela kamar itu? Jikalau kamu membuka jendela-jendela yang ada di kamar, apa jawabannya? Yaitu yatajaddad hawa'uha, maka akan masuk atau terasa hawa'uha, udara yang akan masuk ke kamar itu. Yatajaddad di sini, yatajaddad juga menjadi jazm. Lihat. Di sini dia menjadi jazm atau menjadi sukun juga. Kenapa? Karena mengikuti di fiil yang pertama. Karena fiil yang pertama itu kemasukan atau didahului oleh harful jawazim yaitu in. Di fiil yang pertama. Maka fiil yang kedua juga sama mengikuti fiil yang pertama. Sampai ini paham? Paham ya. Oke. Lanjut ke contoh yang kedua sama yang pertama juga. Intajlis icing lagi parah sih. Afwan ya. Nih, kita lihat contoh yang kedua. Sama seperti yang pertama. Jadi kalau untuk in ini, untuk yang contoh yang ketiga yaitu in, dia beda dengan yang lam dan la. Ya, dalam satu kalimat in ini ada dua fiil mudhari'nya ada dua, ya. Untuk fiil yang pertama itu menjadi syarat dan yang fiil yang kedua itu untuk jawaban, gitu. In tajlis fi majrol hawa'i tamrod. Ya, syaratnya pertama nih. In tajlis, apabila kamu duduk, ya. Ini fiil yang pertama. Jazm tentunya. Kenapa bisa jazm? Karena didahului oleh harful jawazim yaitu ada tuh in. In tajlis, apabila kamu duduk fi majrol hawa'i, di tempat keluarnya udara. Majrol hawa'i itu tempat keluarnya udara. Tamrod, maka kamu akan sakit. Tamrod. Nah, di sini fiil mudhari lagi, fiil lagi. Dia juga jazm, dia juga menjadi sukun. Kenapa? Mengikuti fiil yang pertama. Fiil pertama dia sukun atau jazm. Kenapa dia bisa jazm fiil yang pertama? Karena ada in atau ada harful jazm yaitu in. Fiil yang pertama, ini fiil yang kedua. Itu. Intajis fi majrul hawa'i, apabila kamu duduk di tempat keluarnya hawa atau udara, tamrod, maka kamu akan sakit. Ya iyalah, ya. Contohnya kalau kamu berdiri di depan kipas angin aja selama 5 menit aja atau sama 10 menit langsung masuk angin pasti. Nah, sama ini juga. Kalau kamu berdiri atau duduk di tempat keluarnya udara yang kencang, di kipas angin ataupun AC, ini kamu pasti akan masuk angin, sakit. Tamrod. Kamu akan sakit. Nah, tamrod di sini fi'il mudhari dhamir anta, dia juga bisa menjadi jazm. Kenapa? Karena disukunkan, dijazmkan oleh fi'il yang pertama. Fi'il pertama disukun kenapa? Karena ada harful jazm yaitu in. Fahimtum? Nah, oke. Kita masuk ke yang ketiga, yang terakhir, contoh yang terakhir. Masih sama seperti contoh pertama dan kedua. In, ya. Sekali lagi saya ulangi bahwasannya untuk in ini, untuk contoh pada in, ya, huruf in ini agak berbeda dengan lam dan la. Kenapa berbedanya? Karena dalam satu kalimatnya itu terdapat langsung dua fiil yang jazm. Ya, saya bacakan. In yusafir akhuka tusafir ma'ahu. Mana fiilnya? Pertama yusafir. Yang kedua tusafir. Gitu. Safaro yusafiru. Yusafiru. Asalnya yusafiru. Kemudian menjadi yusafir. Kenapa jadi yusafir? Kenapa jadi sukun roknya? Ya, kenapa jadi jazm? Karena ada harful jazm, harful jawazim, ya, yaitu in. Maka ya fi'il mudhari dijazmkan. In yusafir akhuka
apabila saudara kamu berpergian, ya, apabila saudara kamu berpergian, tusafir ma'ahu, maka kamu harus ikut, ya, pergi dengan dia. Tusafir. Nah, di sini tusafirnya juga sama, jazm dia. Jadi sukun. Kenapa? Mengikuti fiil yang pertama yaitu yusafir. Ini juga tusafir. Ya. Kenapa mengikuti yang pertama? Karena yang pertama jazm. Apa yang membuatkan fiil pertama jazm? Ada atau didahului oleh harful jazm yaitu in. In yusafir akhuka, apabila saudara kamu berpergian, pergi maksudnya, tusafir ma'ahu, maka kamu harus pergi dengan dia gitu. Tusafir ma'ahu, kamu pergi juga ikut dengan dia, ma'ahu, dengan saudara kamu itu, ya. Jadi untuk ini memang harus kalian ulang-ulangi, atau kalian butuh referensi lain silakan buka Google saja atau buka kitab punya orang tua kalian. Kalau orang tua kalian pernah mondok, cari di kitab-kitab nahwu, mungkin ada penjelasan yang lebih detail atau lebih jelas tentang harfu jawazm ini, terutama tentang in ini, ya. Mungkin itu saja penjelasan tentang in. Kalau kurang paham bisa nanya langsung atau japri ke saya, ya, tentunya tentang pelajaran nahwu. Tapi kalau nanya-nanya tentang kepo-kepo yang lain, saya nggak bakal jawab. Seperti itu, ya. Oke. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Tadi saya udah bilang bisa japri atau bisa chat langsung atau tanya ke guru-guru atau ustaz yang kalian punya nomornya. Seperti itu. Jadi simpulannya adalah harful jawazm, ya. Jazmul fil mudhari apa? Yulzamu fil mudhari idza sabaqahu jazmun harfun jazimun kal hurufil latih, yakni lam, la, in. Tugas lam, la, in ini adalah menjazmkan fi'lul mudhari, ya. Di fi'il mudhari didahului oleh ketiga huruf ini, lam, lan nahiyah atau la, in. Atau kalau kalian mau simpel nyebutnya lam, la, in, seperti itu. Atau nafahimtum? Baik. Sampai sini dulu video yang pertama untuk pelajaran nahwu kali ini. See you next time. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.